Departemen Pemeliharaan, Pengawasan, Operasi. Tahap terakhir yaitu laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan. Semuanya digabung menjadi tabel 6.4. Disebut laporan tingkat 4 ke Presiden Direktur. Di situ ada kos kantor Presiden Direktur, terus dari direktur-direktur di bawahnya. Itu. Jadi sampai di sini kita sudah selesai kegiatan belajar 1. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau belum ada, teman-teman silahkan lihat latihan di halaman 6.15. Di situ latihan 2 ada contoh soal serta jawabannya juga. Oke, kita akan coba bahas itu. Penyelia Departemen Perakitan pada suatu perusahaan memberikan salinan laporan untuk bulan November dari bagian akuntansi sebagai berikut. Ada jenis kosnya, ada anggaran, ada aktual, ada varians. Dari tabel ini berarti kinerjanya Departemen Perakitan baik atau tidak. Dari tabel di halaman 615, kinerjanya Departemen Perakitan baik atau tidak. Halo. Kenapa kok tidak? Kenapa kok nggak baik, Mbak ini? Kalau dilihat sekilas saja dari tabel ini, Departemen Perakitan kinerjanya tidak baik karena semuanya semua jenis kos adalah UF atau unfavorable, di mana semua aktual itu melebihi yang dianggarkan. Nah, terus cerita selanjutnya di halaman 616. Melihat dari laporan tersebut, dia bertanya kepada pegawai dari Departemen Controller, "Maaf Pak, apakah laporan bulan November ini betul? Saya tidak yakin bahwa pekerjaan saya sejauh itu menyimpang dari anggaran." Nah, orang yang dari Departemen Perakitan ini komplain, ngeles gitu, semacam itu. Loh, saya kayaknya kok nggak separah itu Pak, kayak gitu. Terus pegawai bagian controller kemudian mempersilahkan untuk melihat catatan yang dilakukan oleh departemen. Jadi ini adalah catatan yang dilakukan oleh Departemen Perakitan. Kita lihat standar cost untuk memproduksi satu buah mobil adalah bahan baku yang dibutuhkan 0,5 pada 8.000.
sama dengan 4.000, tenaga kerjanya sekian, overhead pabrik sekian. Pembebanan cost overhead pabrik tetap berdasarkan kapasitas normal 50.000 unit sepeda adalah 15.000 jam kerja langsung. Terus di sini diketahui informasi lain terkait produksi adalah sebagai berikut. Hasil produksi aktual 52.000 unit sepeda. Kemudian pembelian material 30.000 kilo dengan total cost 255, digunakan produksi sebanyak 25.500. Kemudian tenaga kerja langsung bekerja 15.400 jam dengan upah 6.200 per jam. Overhead pabrik yang sesungguhnya adalah yang variabel 46.700, yang tetap 15.300. Nah, sekarang kita cek apakah benar yang dilakukan akuntansi orang pengawas ini betul, apakah tabel sebelumnya tadi betul, macam itu. Oke, kita lihat di halaman 6.17 soal 2. Untuk mengetahui apakah laporan kontrol benar atau tidak, kita harus menghitung varians atau penyimpangan yang ada secara lebih detail. Lihat kembali modul cost standard atau standard cost. Nah, yang pertama kita harus menghitung penyimpangan atau varians dari bahan baku langsung. Caranya, yang pertama material purchase price variance, artinya penyimpangan harga beli material atau bahan baku. Rumusnya, harga aktual dibagi unit dikurangi harga standar harga aktual per unit dikurangi harga standar per unit dikalikan Q yang dibeli. Kan kita ngomongin penyimpangan harga material yang dibeli, macam itu. Jadi harga aktual per unit adalah 8.500 dikurangi 8.000 harga standar. Harga standar bisa dilihat di tabel 6.16. Di situ ada 8.000 untuk bahan baku langsung, itu dari situ. Sedangkan untuk 5.800 adalah harga aktual dibagi unit 255. Ini poin yang B. Poin yang B, informasi lain, itu kan ada angka 255 total cost untuk beli material dibagi 30.000 sama dengan 8.500. Oleh karena itu 8.500 dikurangi 8.000 terus dikalikan Q yang belinya berapa? 30 kilo. Maka dikalikan 30 kilo sehingga selisihnya adalah UF. Kenapa kok UF? Karena harga aktual lebih tinggi daripada harga standar atau harga yang dianggarkan. Harga standar itu harga yang dianggarkan ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Kemudian material usage price variance. Material yang digunakan. Rumusnya adalah harga aktual per unit dikurangi harga standar per unit kali Q aktual yang digunakan. Kalau tadi yang dibeli, sekarang yang digunakan. Berarti rumusnya sama, 8.500 dikurangi 8.000 dikali 25.500. Karena dari 30 kilo itu yang digunakan hanya 25.500. Ini juga ada di keterangan B. Situ. Oke, sehingga karena aktualnya lebih tinggi daripada standar atau anggaran, maka terjadi UF sebesar 12.750. Tuh. Terus sekarang yang ketiga, material quantity variance.